Jaboa Ape. Pak, tahu peyem nggak? Tahu dong. Peyem itu tape dari singkong atau makanan dari singkong yang difermentasi. Itu makanan khas Sunda dari kota Bandung. Iya, bener itu. Mama punya tebak-tebakan tentang peyem. Apa tuh, Mah? Peyem apa yang bisa ngomong? Hah? Peyem yang bisa ngomong? Iya, peyem apa yang bisa ngomong, bahkan nyuci, masak, dan setrika? Papa tahu itu, Mah. Pasti jawabannya peyempuan. Betul, Papa dapat nilai 100 dan bonus 2 jempol. Asik. Baik bener sih, Mama. Memangnya Mama lagi pikir apa? Dulu, waktu Mama kecil, Mama suka dengar orang-orang bicara tentang laki-laki dan perempuan. Dari pembicaraan orang, Mama punya kesan perempuan selalu dilukiskan sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya, mudah disakiti, dan selalu harus dilindungi. Tugas perempuan hanya melahirkan anak-anak dan mengurus rumah, sedangkan laki-laki selalu dilukiskan sebagai makhluk yang kuat, pencetak uang, dan sangat berkuasa. Banyak keluarga yang terobsesi harus punya anak laki-laki, dan banyak orang tua memperlakukan anak laki-laki lebih istimewa dari anak perempuan. Pola pandang tentang laki-laki dan perempuan yang seperti itu membuat Mama pernah menyesal terlahir sebagai perempuan dan kesal pada Tuhan karena tidak lahir sebagai laki-laki. Lalu, Mama mulai tomboy. Wah, untung aja Tuhan gak menciptakan Mama sebagai laki-laki. Lalu gimana, Mah? Ketika Mama beranjak dewasa, Mama mulai melihat kenyataan yang beda tentang perempuan. Mama melihat perempuan itu ternyata nggak selemah yang dipikirkan orang. Mama melihat perempuan punya kekuatan besar yang tidak terlihat secara fisik. Kekuatan seorang perempuan bisa digunakan secara positif ataupun negatif, dan keduanya memberikan dampak yang besar. Perempuan dikaruniakan Tuhan bentuk tubuh yang indah. Bila keindahannya digunakan secara negatif, dapat menghancurkan hidup orang, bahkan rumah tangga orang lain. Jika keindahannya digunakan secara positif, dapat membuat suaminya bersyukur pada Tuhan, dan banyak orang sanggup melihat Tuhan sebagai seniman yang kreatif. Dengan kekuatannya, seorang perempuan dapat membangun rumah tangganya dengan baik, merawat dan menjaga suami dan anak-anaknya, mengatur keuangan keluarga dengan baik, menciptakan atmosfer rumah yang hangat dan menyenangkan, membangun dan menyegarkan kembali suami dan anak-anak yang pulang ke rumah dengan lelah fisik dan mental melalui pelayanan yang baik dan kata-kata yang memberkati. Perempuan juga dapat menghancurkan rumah tangganya sendiri dengan kemalasan dan keegoisannya, dengan kata-kata yang negatif dan menghancurkan, dengan membiarkan rumahnya berantakan, membelanjakan uangnya sembarangan, dengan hidup bagi dirinya sendiri tanpa mengurus suami, anak, dan rumahnya. Dengan kekuatannya, banyak perempuan yang berkarir sukses dalam pekerjaannya, dan banyak laki-laki menjadi sukses atas dukungan perempuan hebat di belakangnya. Mama mendengar banyak kisah perjuangan seorang perempuan dalam membesarkan anak-anaknya sebagai orang tua tunggal, dan semua anaknya berhasil menjadi orang sukses di masyarakat. Perempuan diciptakan Tuhan dengan perasaan yang sensitif. Perasaannya yang sensitif sering dipandang sebagai kelemahan karena dianggap baperan, menyebalkan, dan tidak menyenangkan. Sebenarnya, sifat sensitif seorang perempuan membuatnya menjadi pribadi yang mengesankan karena memiliki kemampuan lebih untuk memahami dan menjaga perasaan orang lain. Setelah menyadari kekuatan yang dimiliki seorang perempuan, Mama tidak marah lagi pada Tuhan.
dan mulai dapat bersyukur karena terlahir sebagai perempuan. Apa yang Mama bilang tentang perempuan itu benar. Papa pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, bukan dari tulang kepala untuk memerintah dan menginjak laki-laki, bukan dari tulang kaki untuk diinjak dan direndahkan, tapi dari tulang rusuk untuk dicintai dan dikasihi, untuk hidup berdampingan bahu-membahu menyelesaikan tugas-tugas dalam hidup ini. Perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong yang sepadan. Sepadan memiliki arti mempunyai nilai yang sama, sebanding, atau seimbang. Jadi, memang tidak benar opini yang mengatakan perempuan adalah makhluk yang lemah, karena makhluk yang lemah tidak mungkin diberi tugas sebagai penolong oleh Tuhan. Kekuatan seorang laki-laki dan perempuan mungkin saja berbeda, tapi keduanya bisa saling melengkapi. Itu betul, Pak. Mama setuju. Perempuan sering dipandang makhluk lemah, mudah disakiti dan tak berdaya. Pandangan yang salah tentang perempuan membuat potensinya terkubur dalam. Sesungguhnya perempuan makhluk mulia yang memiliki kekuatan dan kemampuan dengan dampak yang besar untuk membangun atau menghancurkan. Bangkitlah para perempuan, bangkitkan semua kemampuan, pakai kekuatanmu untuk membangun, untuk memulihkan dan memberkati. Bangkitlah para perempuan, bangkitkan semua kemampuan, pakai kekuatan